Join with them now, crying, holy, holy is the Lamb, the Lamb, the Lamb. Hallelujah. I see the Lord. I see the Lord. Exalted high on the worship of the people. I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb who reigns forever and ever, forever, forever and ever. Yesterday, today, and forever, forever, forever. Yes, Jesus. For my eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns Oh, hallelujah. Hallelujah. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever, forever and ever. Hallelujah. For my eyes have seen the King, the Lamb on the throne, who reigns Shalom semuanya. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik jemaat-jemaat yang tinggal di Bogor, yang di Jakarta, yang di Bekasi, yang di Cikarang, yang di Parung, semuanya dalam perlindungan penjagaan Tuhan. Kita berdoa dulu sebelum kita masuk dalam acara ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau baik buat kami dan Engkau Allah yang memperdulikan kami. Kami buka hati kami dan kami beri keleluasaan Engkau bekerja. Roh Kudus, kami rindu Engkau hadir dalam hati kami, dalam hidup kami, bersemayam dan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semuanya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Kita masuk dalam rangkaian doa 10 hari. Perlu ketekunan buat kita. Apakah kita sampai pada akhir, dari hari pertama sampai akhir, atau kita sebisa kita, sepunya waktu kita, semau kita, ya, tergantung dari kita semuanya masing-masing, tergantung dari saudara semuanya masing-masing.
Juga murid-murid Yesus pada waktu itu, pengikut-pengikut Tuhan Yesus juga sama. Mereka harus bertekun di dalam doa. Untuk apa? Untuk menunggu roh yang dijanjikan. Ya. Sebab apa? Dalam kehidupan ini ada kebutuhan rohani yang sangat mendasar. Dan ada dua kebutuhan itu. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Maka manusia berteriak, dan berteriak. Mereka memerlukan dua hal ini. Yang pertama adalah pengampunan. Ya, manusia yang berdosa perlu pengampunan. Dosa tidak bisa diampuni dengan uang. Dosa tidak bisa dihapus dengan jabatan. Dosa tidak bisa dihapus dengan kebaikan. Oleh sebab itu mereka berteriak karena mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan dosa mereka. Dan teriakan mereka didengar Tuhan. Dan pengampunan itu dilaksanakan pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, menanggung dosa saudara dan dosa saya. Teriakan manusia untuk kebutuhan pengampunan sudah diselesaikan Tuhan sebetulnya pada waktu dia mati di kayu salib. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku segala dosa-dosanya, maka dosanya diampuni. Dan imbas dari pengampunan dosa itu, maka surga menjadi hadiahnya. Hadiah, kenapa hadiah? Karena cuma-cuma kita terimanya. Keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma buat kita semuanya. Bukan hasil usaha kita. Bukan andil kita, tidak, kita nggak punya andil apa-apa. Kita hanya percaya saja bahwa ketika kita mengaku dosa kita percaya Tuhan Yesus mati karena ganti dosa-dosa kita, maka dosa kita diampuni. Nah, bersyukur kita, saudara dan saya, yang sudah menerima pengampunan Tuhan, yang sudah menerima Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya secara pribadi. Maka teriakan manusia itu sudah dijawab Tuhan dengan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati buat manusia, saudara dan saya. Ya tahu? Pengampunan ini ditawarkan buat semua orang. Bukan hanya buat orang Yahudi, bukan hanya untuk satu golongan, tapi buat siapa saja yang mau percaya kepada Tuhan, yang mengakui kematian Tuhan, yang mengaku dosa-dosanya, maka pengampunan itu diberikan. Berarti satu masalah sebetulnya sudah selesai. Masalah pengampunan sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Saudara dan saya yang sudah menerima Yesus dalam hidup saudara dan saya, maka pengampunan itu sudah diberikan buat saudara dan saya. Puji Tuhan. Maka kita dibebaskan dari segala tuntutan dosa. Sekarang kita melihat teriakan yang kedua, kebutuhan manusia yang kedua, yaitu tentang kebaikan. Allah tidak ingin manusia yang menerima Yesus Kristus dengan iman kemudian hidup di dalam kekalahan, kemudian hidup di dalam keterpurukan. Allah tidak ingin pengampunan dosa yang sudah diberikan kepada manusia dan keselamatan yang sudah diberikan kepada manusia, kemudian manusia tidak bisa menjaganya dengan baik, bahkan hidupnya tidak semakin baik.
Maka kebutuhan yang kedua itu tentang kebaikan dijawab juga oleh Allah, yaitu dengan mengirimkan Roh Kudus buat manusia yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya. Dalam 1 Korintus 9 ayat 15 dikatakan seperti ini. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya tak terkatakan itu. Karunia yang tidak terkatakan itu adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia akibat dari manusia yang mengaku dosa dan menerima Kristus dalam hidupnya sebagai juru selamat pribadi, yaitu keselamatan Tuhan karuniakan, Tuhan berikan kepada manusia. Nah, tadi saya katakan seperti ini. Tuhan tidak ingin manusia yang sudah terima Kristus, yang sudah diampuni dosanya, dalam kehidupan selanjutnya mereka tidak bisa memperbaiki dirinya. Maka Tuhan kirimkan Roh Kudus-Nya untuk membuat manusia ini semakin baik di mata Tuhan. 1 Tesalonika 1 ayat 11 dan 12. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu. Berdoa buat saudara dan saya. Supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Allah mengirimkan Roh Kudus-Nya. Untuk apa? Untuk menyempurnakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saudara jangan bertanya, loh kalau gitu apa yang Tuhan lakukan gak sempurna? Tidak, bukan tidak sempurna. Tuhan sudah lakukan dengan begitu luar biasanya. Namun demikian, dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, maka itu akan disempurnakan lagi, disempurnakan, diperbaiki, dan diperbaiki. Dan itulah Roh Kudus diberikan pada saudara dan saya. Roh Kudus akan menyempurnakan pekerjaan imanmu. Roh Kudus akan menyempurnakan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu dan hidupku. Sehingga kita akan menjadi lebih baik dari hari lepas ke sehari. Tanpa Roh Kudus, maka kita tidak tahu kebenaran yang mana yang kita akan pakai dalam dunia ini. Saudaraku, justru Roh Kudus yang akan menuntun kita di dalam kebenaran-kebenaran yang waktu Tuhan Yesus sampaikan, kita belum menangkap dan mengerti secara utuh. Perlu Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita. Itulah yang namanya kebutuhan kebaikan. Kita ini ketika sudah terima Kristus, setelah terima Kristus, kita perlu dipoles, kita perlu diperhalus, kita perlu dipermak, kita perlu diperbaiki. Dan Roh Kuduslah yang bekerja untuk memperbaiki kita. Kalau tidak, jangan heran. Ada banyak orang yang sudah terima Kristus, namun kehidupannya penuh dengan kekalahan dan kegagalan, takut, khawatir, gelisah, cemas. Karena apa? Karena kebutuhan tentang kebaikan belum dia terima. Dan inilah saat dan waktunya. Izinkan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita dan kita berikan keleluasan untuk dia bekerja. Dia akan memperbaiki kehidupan kita, karakter-karakter kita yang selama ini membuat pertumbuhan rohani kita tidak bisa maju dengan baik seperti yang Tuhan mau. Saudara yang saya kasih,
Corona ini membuat orang semakin mendapatkan alasan untuk tidak beribadah. Kita tidak bisa beribadah bersama-sama secara menyeluruh. Ada banyak gereja-gereja besar yang bergumul, mereka belum bisa mengadakan ibadah secara tatap muka. Dan ketika mereka tidak bisa beribadah secara tatap muka, mereka harus beribadah lewat kecanggihan ilmu teknologi sekarang, tetapi tidak bisa dideteksi apakah mereka beribadah atau tidak. Dan inilah yang membuat mereka sepertinya mempunyai alasan untuk tidak bisa beribadah ke gereja. Hal yang seperti ini akan teratasi jika Roh Kudus masuk dalam hidup orang itu. Karena Roh Kudus akan membuat orang itu begitu haus akan hadirat Tuhan. Roh Kudus tidak bicara tentang dirinya sendiri, Roh Kudus bicara tentang Yesus Kristus. Sehingga apa yang Roh Kudus lakukan dan kerjakan, dia akan mengerjakan apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup seseorang. Dia akan sempurnakan. Terus terang, saudara. Sampai hari ini pun saya belum tahu persis secara utuh tentang Alkitab. Tapi saya terus belajar. Dan siapa yang membukakan rahasia-rahasia firman Tuhan lewat Alkitab yang saya baca? Roh Kudus yang buka. Tanpa Roh Kudus, habis khotbah saya, saudara, betul. Tanpa Roh Kudus, habis saya nggak bisa khotbah. Baca buku, ada batasnya. Tapi ketika Roh Kudus tinggal hidup, maka dia akan memperbarui pengetahuan ini terus menerus, akan menambah dan menambah hal-hal yang dulunya sepertinya tersembunyi dibukakan oleh dia. Juga buat saudara juga. Jika Roh Kudus ada tinggal di dalam hidup saudara, dia akan mengerjakan apa-apa yang belum sempurna pada mulanya. Dia akan sempurnakan. Itulah pentingnya Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kebutuhan yang sangat fundamental dalam kehidupan rohani kita terpenuhi. Satu, pengampunan. Kita sudah diampuni. Lewat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Di atas Golgota. Kita diampuni dosa kita. Dan lewat kebaikan, kita diperbaiki dari hari lepas ke hari. Siapa yang bekerja? Roh Kudus yang bekerja. Kalau yang dijanjikan itu yang bekerja. Untuk itu bersyukurlah, saudara. Kita belum sempurna sampai hari ini. Dan tetap akan diperbaiki Tuhan terus menerus dari hari lepas ke hari. Relakan saja. Dan ketika kita menerima proses Tuhan, Roh Kudus akan memperbaiki kita, baik dari dalam maupun dari luar. Dan kita bersyukur, dua kebutuhan manusia yang paling utama sebetulnya sudah dijawab oleh Bapa kita, oleh Tuhan kita, oleh Allah kita. Keselamatan Tuhan berikan lewat Kristus Yesus. Kebaikan Tuhan berikan lewat pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Malam hari ini kita berdoa supaya Roh Kudus berkenan bukan saja tinggal dalam hidup kita, tapi bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita diperbaiki, karakter kita diperbaiki, iman kita diperbaiki, kasih kita diperbaiki. Bahkan dalam hal-hal yang sangat pribadi, dia akan memperbaiki kehidupan kita. Apakah kehidupan pernikahan kita? Apakah bagaimana hubungan kita dengan anak-anak kita? Roh Kudus akan pimpin kita semua. Dan tanpa dia, kita tidak akan sanggup menjalani hari-hari kita. Amin. Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Buat pengampunan dosa yang Tuhan berikan buat kami. Dan bahkan untuk kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan untuk memperbaiki hidup kami, memperbaiki iman kami. Roh Kudus kerjakan dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan.
Dua kebutuhan tentang pengampunan dan kebaikan sudah Tuhan kerjakan. Sekarang tinggal kami meresponinya dan mempersilahkan. Tuhan terus bekerja dan akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Dari hari lepas ke hari, Tuhan bekerja dalam gereja Tuhan. Dari hari lepas ke hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Kristus ditinggikan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semuanya berdoa. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Shalom.